Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semangat pagi. Mana semangatmu? Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran SKI. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Aurelia, Bella, Citra, Aksa, Denira, Elfas, Fatih, Gary, Hari, Juanda. Ya, alhamdulillah ya, anak-anak ibu semuanya, murid-murid ibu semuanya alhamdulillah hadir ya. Sebelum kita mulai kepada materi, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajarannya. Adapun dari tujuan pembelajarannya yang pertama, yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi fakta dan detail kisah tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak semuanya, Ibu akan tampilkan di sini ya sebuah gambar mengenai tentang bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Ya, itu adalah gambar bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bisa dilihat oleh anak-anak semuanya. Silakan diamati mengenai gambar tersebut. Silakan kepada anak-anak semuanya yang ingin bertanya mengenai gambar tersebut. Anak-anak semuanya bisa dilihat di gambar tersebut itu adalah gambaran mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, di mana masyarakat Arab sebelum datangnya Islam di sana sudah ada perdagangan. Jadi masyarakat Arab itu kebanyakan sudah berdagang. Kemudian kondisi Arab itu sangat gersang, bisa dilihat ya. Sedikitnya pepohonan, hanya ada beberapa pepohonan seperti pohon kurma di sana bisa dilihat ya anak-anak semuanya. Baik, setelah anak-anak semuanya sudah mengamati gambar tersebut, silakan anak-anak semuanya baca di halaman 4 ya. Di halaman 4, maaf, di halaman kelima ya. Di halaman kelima menceritakan bagaimana tentang keadaan geografis atau keadaan alam di Jazirah Arab. Silahkan sambil dibaca, dipahami, dan dicermati mengenai kondisi geografis Jazirah Arab. Bagaimana anak-anak semuanya sudah dibaca mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam? Sudah dipahami, sudah dicermati ya. Jadi ibu akan mengulas sedikit ya. Jadi bahwa kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu, Jazirah Arab itu kan merupakan wilayah padang pasir ya, yang terletak di bagian barat daya Asia. Kemudian Jazirah Arab juga itu adalah padang pasir
yang terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya itu mencapai 120.000 mil persegi. Dan Jazirah Arab itu juga kan merupakan wilayah strategis dalam peta dunia. Wilayah bagian utara Arab itu berbatasan dengan lembah gurun Syria. Kemudian sebelah timurnya itu berbatasan dengan dataran tinggi Persia. Sedangkan setelah baratnya itu berbatasan dengan Laut Merah. Kenapa Arab itu dinamakan dengan sebutan Kepulauan Arabia atau Jazirah Arab? Itu karena Arab itu wilayahnya itu dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Keadaan alam Jazirah Arab itu, wilayah Arab itu daerahnya terdiri dari gurun-gurun pasir yang gersang dan sangat panas, kemudian juga berangin, dan karena itu wilayah ini disebut dengan daerah Tihamah. Kemudian wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan disebut dengan daerah Hijaz. Kemudian di wilayah Hijaz inilah terdapat dua kota suci, yakni kota Mekah dan Madinah. Jadi Mekah dan Madinah itu terletak di wilayah Hijaz. Dan di Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar apa air itu? Itu adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sepeninggalan siapa? Jadi air Zam-Zam itu adalah sepeninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu ada juga sebutan istilah dengan nama Nazid atau Nazid. Itu disebutkan kepada wilayah dataran tinggi. Jadi wilayah yang dataran tinggi itu disebut dengan Nazid atau Nazid. Kemudian ada Al-Fud. Al-Fud itu disebutkan kepada wilayah yang padang pasir luas, yang terkenal dengan padang Sahara. Padang Sahara yang tandus dan gersang itu termasuk kepada wilayah Al-Fud. Dan itu terletak di bagian kekuasaan bangsa Persia. Selanjutnya, wilayah Jazirah Arab lainnya itu adalah Yaman. Yaman itu adalah suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat sebelum Islam, di mana penduduk Yaman itu termasuk yang telah maju pada saat itu. Namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan yang musnah akibat perang. Setelah anak-anak membaca, memahami, dan meneliti ya, atau mengamati gitu, dan juga mendengarkan, silakan anak-anak semuanya buka di halaman 6. Di sana ada lembar kerja. Di situ itu tugasnya itu disuruh untuk anak-anak semuanya menyampaikan pendapat atau menulis pendapat mengenai keadaan alam di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Di sana tulis dulu namanya, kemudian kelasnya, lalu anak-anak tulis pendapatnya mengenai keadaan alam di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Silakan dikerjakan masing-masing. Anak-anak semuanya, apakah lembar kerjanya sudah diisi? Ya, kalau sudah diisi, kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya mengenai bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Jadi, anak-anak semuanya silahkan dibaca ya mengenai bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Bagaimana anak-anak semuanya sudah dibaca mengenai bangsa-bangsa di Jazirah Arab? Alhamdulillah. Jadi bangsa Arab itu dibagi menjadi beberapa bagian bangsa besar. Jadi sebelumnya yang sudah kita ketahui gitu, dulu itu di bangsa Arab itu terkenal ada kaum Ad dan kaum Samud. Dan itulah bangsa Arab yang sudah punah, sudah tidak ada gitu. Dan disebut juga dengan Al-Baidah. Kemudian Arab juga ada Arab Al-Aribah. Arab Al-Aribah mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Saqib, dan disebut juga bangsa Arab Qatah dan berdomisili di Yaman.
Kemudian sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab itu adalah al-mustaribah, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Kemudian, kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, bangsa Arab itu memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, kemudian hormat akan harga diri dan martabat, kemudian penganut kebebasan, loyal terhadap kepemimpinan dan pola hidup sederhana, serta ramah, ahli syair dan sebagainya. Tapi dengan adanya karakter baik juga, mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar atau arak, kemudian mabuk-mabukan, berzina, berzudi, merampok, dan di sana juga banyak sekali perbudakan, sehingga menempatkan kaum perempuan itu pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan itu mereka anggap sebagai binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Kita juga pasti pernah mendengar bahwa di Jazirah Arab itu atau di masyarakat Arab itu sebelum datangnya Islam itu disebut dengan zaman jahiliyah atau kebodohan, karena masyarakat Arab itu tidak menggunakan akal pikiran sehatnya, tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para Rasul Allah. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku secara turun-menurun. Bangsa Arab jahiliyah itu suka berkelompok berdasarkan bani atau marga. Jadi bani ini berkelompok menjadi satu kabilah. Jadi kabilah itu adalah kelompok yang terdiri dari beberapa bani, seperti suku Quraisy yang terdiri dari Bani Hasyim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka itu hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam, yang pertama yaitu ada kebiasaan buruknya, di mana kebiasaan buruknya ia menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, ruh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Lalu percaya pada tahayul dan hantu. Selanjutnya, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, hidup boros dan suka berpoya-poya, suka bermain judi, suka membuat persembahan kepada patung, suka berbuat riba. Lalu apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka itu membunuhnya dengan cara mengubur hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Selanjutnya suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Untuk sifat baiknya bangsa Arab, yaitu dermawan. Mereka itu sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seseorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, karena sifat dermawannya, ia rela menyembelih untanya untuk menghormati tamunya. Kemudian ia juga suka menepati janji, memiliki tekad yang kuat, menjaga harga diri, dan teguh pendirian dapat dipercaya. Ya, setelah anak-anak membaca dan mencermati mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, silahkan anak-anak berikan pendapat mengapa masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu memiliki sifat buruk, dan apa juga sifat terpuji yang dimiliki oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Silakan di lembar kerjanya halaman 9 seperti tadi dikerjakan.
ditulis namanya, kelasnya, kemudian berikan pendapatnya. Jika anak-anak sudah semuanya mengerjakan lembar kerja mengenai pendapat tentang kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam, kita akan lanjutkan mengenai kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Silakan anak-anak baca mengenai kebudayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Apakah anak-anak sudah selesai membacanya? Jadi kebudayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu paling menonjol itu di bidang sastra bahasa Arab, khususnya di syair Arab. Negara Yaman adalah tempat tumbuhnya kebudayaan yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Dan yang paling kita ketahui dan banyak buktinya itu adalah banyaknya syair yang merupakan suatu seni yang sangat paling indah dan dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Kemudian mereka juga sangat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syairnya. Ada juga beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu pasar Ukaz, Mazinah, dan Zulmazaz. Dan di pasar inilah para penyair memperdengarkan syairnya yang sudah disiapkan untuk itu. Setelah anak-anak semuanya membaca, memahami, dan mencermati mengenai kondisi kebudayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, silakan anak-anak semuanya kerjakan lembar kerja, di mana lembar kerja itu dikerjakan oleh kelompok. Jadi ibu akan membagi anak-anak semuanya ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1 menjelaskan mengenai keadaan alam Jazirah Arab. Yang kedua, kelompok 2 yaitu bangsa-bangsa Arab. Kelompok 3 yaitu kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Kelompok 4 yaitu menjelaskan mengenai kondisi kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Silakan anak-anak semuanya kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa tulis di lembar kerjanya nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa saja. Anak-anak, apakah tugasnya sudah dikerjakan, sudah selesai? Ya, apabila sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, silakan kumpulkan tugasnya di depan. Silakan dikumpulkan di depan. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Silakan sebelum ibu menyimpulkan mengenai materi hari ini, apakah anak-anak semuanya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, silakan. Terima kasih yang telah bertanya. Ibu akan simpulkan mengenai materi pembelajaran hari ini mengenai tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi anak-anak semuanya, Jazirah Arab itu merupakan wilayah padang pasir yang sangat luas, yang terletak di bagian barat daya Asia, dan Jazirah Arab juga merupakan selain padang pasir yang luas, ia juga sangat gersang gitu. Jazirah Arab itu terdiri dari beberapa wilayah, di mana ada Tihamah, ada wilayah Hizad, ada wilayah Najd atau Najd, kemudian ada wilayah Yaman, dan Al-Rud. Bangsa Arab itu terdiri dari 3 bangsa besar, yaitu Arab Al-Baridah, ada Arab Al-Aribah, dan Arab Al-Musta'ribah. Bangsa Arab itu sangat suka berkelompok berdasarkan baninya atau marganya. Kemudian bani itu berkelompok lagi menjadi satu kabilah atau suku. Kemudian kebiasaan buruk bangsa Arab itu seperti menyembah berhala, malaikat, Jibril, roh, jin, dan benda-benda mati. Kemudian yang kedua itu percaya kepada tahayul dan hantu. Sifat baiknya bangsa Arab yaitu dermawan, kemudian
Ia juga sangat memuliakan tamunya dan memiliki memiliki keteguhan hati. Alhamdulillah ya, pembelajaran materi hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak tugas di rumah kerjakan di halaman 12. Di sana ada 5 soal. Kemudian anak-anak semuanya jangan lupa untuk dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari mengenai mata pencaharian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Pembelajaran hari ini mengenai materi tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam telah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul majlis dan membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.